Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizukna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Kembali kita akan membahas tentang penyimpangan dan kesesatan seorang yang bernama Sayyid Qutb. Masih di dalam kitab dia yang dinamakan dengan Fi Zilalil Quran. Banyak sekali di dalamnya penyelewengan serta kesesatan-kesesatan. Para ulama mengatakan sampai ratusan kesesatan dalam satu kitab aja itu. Dalam satu kitab, belum di dalam kitab-kitabnya yang lain. Apa saja itu? Yuqarriru Sayyid Qutb, telah menetapkan Sayyid Qutb fi kitabihil musamma, di dalam kitabnya yang dinamakan fi wa annahu wa aidan juga colokin yang ini punya colokin bulasan. Talaman nasu fil jahiliyati, selama manusia ini berada di zaman jahiliyah, ya'buduna hukamahum, mereka beribadah menyembah terhadap para pemimpin mereka. Auzubillah. Dari perkataannya dia aja yang segini, berapa banyak penyimpangan dan kesesatan. Satu, mengatakan bahwa mempelajari fikih sama halnya menyia-nyiakan umur. Katanya sama halnya menyia-nyiakan pahala. Kemudian lebih dari itu katanya apa? Sama halnya sama halnya menyembah terhadap para pemimpin mereka, ya, karena tidak mau menegakkan syariat Islam. Karena pemimpin tersebut atau pemerintah tersebut memberlakukan hukum selain hukum Allah. Paham itu? Wajib. Mengatakan bahwa zaman sekarang itu dikatakan dengan zaman jahiliyah, kata dia. Auzubillah. Jadi sama halnya secara tidak langsung Sayyid Qutb ini menilai bahwa semua manusia yang ada di kolong langit ini adalah kufur.
adalah kufur kecuali hanya golongan mereka saja. Mengatakan demikian. Auzubillah. Subhanallah. Sudah jelas orang ketika mengatakan demikian, berarti orang tersebut sama halnya seolah-olah tidak pernah ngaji. Perkataan seperti ini muncul dari mana? Dari orang yang tidak pernah ngaji kan? Dari orang yang tidak pernah belajar. Lantas bagaimana orang mau sholat? Lantas bagaimana orang mau wudu? Kalau seandainya ilmu fikih tidak dipelajari. Yang belajar aja belum tentu sah. Kalau seandainya setengah-setengah. Atau kalau seandainya gagal paham. Atau kalau seandainya di kelasnya ngantuk. Kemudian nundutan. Ya kan? Pulang dari sini gagal paham. Nah iya. Apalagi yang tidak ngaji. Kalau seandainya ilmu fikih tidak dipelajari, ya bagaimana tentang masalah ubudiyahnya dia, bagaimana dia di dalam menjalankan syariat Islam ini. Sholat butuh pada wudhu, kalau wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Ya, kalau wudhunya asal basuh aja hidungnya doang, karena udah dan menor wudhunya hidungnya doang, kagak sah. Cenah. Beli bedak mahal-mahal, wudhunya hidung doang, kagak sah. Nah itu dia. Allah. Tapi meskipun demikian, namanya Allah menjadikan adanya pengikut dari orang yang macam seperti ini. Allah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana lillahi allazi ar-raddu. Hadzal kalamu, perkataan yang seperti ini, ya dulu itu menunjukkan ala anna qailahu, bahwasanya orang yang mengatakannya jahilun bisyara', bodoh terhadap syariat. Ya iyalah. Berarti sama halnya orang tersebut juga kagak pernah belajar fikih, kan begitu. Ini kan sama halnya orang tersebut juga bodoh terhadap syariat. Wa in idda'a, meskipun aku annahu min du'atil Islam, bahwasanya bagian dari pendakwah agama Islam. Meskipun dirinya mengaku demikian, pengennya mah diaku seperti itu, tapi pemikiran yang aneh. Wa yadullu ala jahli atba'ihi, lebih dari itu juga menunjukkan akan kebodohan para pengikutnya. Yang nonton bodoh, yang ngikutinnya juga bodoh. Manallah. Kenapa sih banyak merabak di zaman sekarang ini golongan-golongan yang aneh-aneh? Sebabnya satu, sebabnya adalah bahwa di antara atau yang menjadi sebab paling utama adalah tidak belajar ilmu agama. Sebabnya itu, tidak belajar ilmu agama. Bodoh, banyakkan orang bodoh terhadap ilmu agama. Ini orang kalau ngaji, begini, model santri di sini ngaji, kira-kira pulang dari sini ada yang jadi Wahabi? Hah? Ya kagak. Pulang dari sini apa? Mengajarkan kepada keluarganya, keluarga kerabatnya, tetangga,
Hmm. Mikir Islam kagak ngaji fikih ya kocak. Fal mufakkirul islamiyyu, pada hakikatnya pemikir Islam, takunu afkaruhu, pada hakikatnya pemikirannya itu apa? Mabniyatun ala ususin syar'iyyatin, dibangun di atas pondasi-pondasi syariat. Dibangun di atas pondasi syariat. Ini pemikiran begitu. Mustaqqatun minal Qur'ani wal hadis, yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Itu dibangun segala halnya dan hadis. Najib. Fa kaifa ya'riful muslimuna, lantas bagaimana kaum muslimin mengetahui ahkamal umuril mustajiddah, tentang hukum-hukum perkara yang baru, kontemporer, fi zamanina, yang di zaman sekarang. Illam takun ta'ifatun min ulama'il muslimin, kalau seandainya tidak ada sekelompok orang dari tafaqqaha fiddin, mempelajari ilmu fikih, mempelajari agama, liyubayyinu lil muslimina, agar bisa menjelaskan terhadap umat Islam al halal wal haram, akan perkara halal, akan perkara haram. Kalau nggak ada yang ahli fikih, bagaimana itu ngejelasin perkara-perkara yang baru, ngejelasin permasalahan-permasalahan terkini, kalau nggak ada yang ahlinya, iya kan? Adab kaum muslimin tentang fa'ala muqtada kalami hadzal rajul, maka konsekuensi dari perkataan Sayyid Qutb ini, wa atba'ihi, dan para pengikutnya, min hadzal hizbi, dari hizbul ikhwan ini, dari golongan ini, ka'annahum, seolah-olah mereka, yaquluna lil muslimin, mengatakan terhadap kaum muslimin, khudu fi hadhil muamalat, masukilah transaksi-transaksi jati yang baru, wa ghairiha, dan lain-lain, min ghairi an tata'allamu, tanpa belajar,
Ini udah masuk pada muamalat yang baru tanpa belajar. Auzubillah. Sudah berarti konsekuensi dari itu ya mereka tidak tidak membandingkan, tidak memperhatikan antara halal mana, haram mana. Min ghairi an tata'allamu hal muamalatukum hadhihi, apakah muamalat kalian ini tuwafiqus syar'a amla, sejalan dengan syariat atau tidak. Fahal yaqulu hadza dzu fahmin salim, apakah ini yang dikatakan oleh pemilik akal sehat? Kan enggak. Berarti Said Kutub enggak sehat itu akalnya. Begitu. Said Kutub enggak sehat akalnya. Allahu a'lamu bishawab.